Bermusuhan dengan Syaitan. Karya Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Tahzib Mukasyafah Al-Qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh." Quran Surat Al-Fatir ayat ke-6 yang artinya, musuhilah mereka dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan turuti mereka dengan melakukan maksiat kepada Allah, berhati-hatilah dari mereka dalam segala tingkah laku, perbuatan dan akidah kalian. Dengan setulus hati, jika kalian mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah dengan cermat, karena bisa jadi syaitan akan memunculkan rasa ria, mempermanis sesuatu yang buruk, dan minta tolonglah kepada Tuhanmu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menggambar sebuah garis lalu berkata, "Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian beliau menggambar garis-garis di samping kiri kanan dan berkata, "Dan ini adalah jalan-jalan di mana syaitan berada di dalamnya." Lalu beliau membacakan ayat Al-Quran, "Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia dan jangan ikuti jalan-jalan, supaya kalian tidak tersesat dari jalan itu." Hadis Hasan diriwayatkan oleh Al-Darimi dan Ahmad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita betapa banyak jalan syaitan. Diceritakan juga bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, terdapat seorang pendeta di masa Bani Israel. Syaitan mendatangi seorang perempuan dan membuatnya jatuh sakit. Syaitan lalu membisiki keluarganya bahwa kesembuhan perempuan itu ada di tangan sang pendeta. Mereka kemudian membawa perempuan itu ke pendeta. Pendeta itu tidak mau menerimanya, tapi keluarga itu tetap memaksa hingga akhirnya sang pendeta menerima. Ketika pendeta itu mulai mengobati si perempuan, syaitan datang. Ia mulai menggoda sang pendeta untuk mendekati si perempuan, hingga akhirnya ia menyetubuhi perempuan itu. Perempuan itu hamil. Syaitan kembali membisiki sang pendeta, "Keluarganya akan datang kepadamu. Mereka akan tahu dan membuka rahasia ini. Kamu harus membunuhnya. Jika mereka menanyakannya, katakan saja kepada mereka bahwa ia sudah meninggal." Dan pendeta itu membunuhnya dan menguburkannya. Kemudian syaitan datang kepada keluarga si perempuan. Ia membisiki mereka bahwa pendeta itu telah menghamilinya, membunuhnya dan menguburnya. Keluarga si perempuan datang kepada pendeta dan menanyakan keadaannya. Kata pendeta, ia telah mati. Mereka tidak menerima dan akan membunuh pendeta itu. Pada saat itu syaitan datang dan berkata kepada pendeta, "Aku yang telah menjadikan perempuan itu sakit dan aku yang menghasut keluarganya. Turuti perintahku dan kamu akan selamat." "Bagaimana caranya?" tanya pendeta. "Bersujudlah kepadaku 2 kali, kata syaitan. Pendeta itu melakukan sujud, dan syaitan pun berkata, "Kini, aku tidak punya hubungan apa-apa lagi denganmu. Aku tidak mau ikut campur urusanmu." Cerita di atas selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti syaitan yang berkata kepada manusia, "Kafirlah." Dan ketika ia kafir, syaitan berkata, "Aku tidak punya hubungan apa-apa denganmu." Quran Surat Al-Hashr ayat ke-18. Ketahuilah bahwa hati ibarat sebuah benteng dan syaitan adalah musuhnya. Ia ingin masuk ke dalam benteng, harus ada penjagaan ketat terhadap pintu-pintunya, tempat masuk dan gudang persediaan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmunya. Menjaga hati dari serangan syaitan adalah sebuah kewajiban. Hal itu adalah fardu ain bagi semua mukallaf. Semua yang menjadi sarana untuk melaksanakan kewajiban menjadi wajib juga hukumnya. Dan untuk menahan serangan syaitan, kita harus tahu cara masuknya. Mengetahui cara masuk ini menjadi niscaya. Sedang pintu masuk seorang hamba sangatlah banyak, antara lain kemarahan dan nafsu. Marah adalah kematian bagi akal. Ketika akal mati, tentara syaitan akan masuk. Setiap kali manusia dalam keadaan marah, syaitan akan mempermainkannya seperti seorang bocah yang mempermainkan bola.
Ambisi. Jika seseorang sedang mengejar sebuah ambisi, terkadang ia dibutakan oleh ambisi tersebut. Jika demikian, syaitan memiliki kesempatan untuk bermain mempermudah jalan meraih ambisi orang itu. Walau dengan cara yang tidak benar dan jahat. Konon, ketika Nuh alaihi salam menaiki perahunya yang membawa pasangan-pasangan seperti diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ia melihat seorang tua yang tak dikenal di dalam perahu. Nuh berkata kepadanya, "Kenapa kamu masuk ke dalam perahu ini?" Lelaki itu menjawab, "Aku masuk ke sini untuk memasuki hati mereka. Jasad mereka bersamamu tapi hatinya bersamaku." Kata Nuh, "Keluarlah, wahai musuh Allah. Engkau terlaknat." Orang tua yang ternyata adalah iblis itu berkata kepadanya, "Ada 5 hal yang menjadi senjataku merusak manusia. Aku akan mengatakannya kepadamu 3 hal. Tapi tidak dengan yang 2. Allah memberikan wahyu kepada Nuh bahwa ia tidak perlu tahu yang 3. Ia diperintahkan menanyakan yang 2 hal. Nuh berkata, "Apa yang 2 itu?" Iblis berkata, "Kedua hal itu tidak pernah membohongi aku, dan tidak pernah mengecewakan aku. Dengan keduanya aku merusak manusia, yaitu ambisi dan dengki. Karena dengki aku dilaknat, dan karena ambisi, Adam akhirnya memakan pohon terlarang, hingga aku menjadikannya sebagai senjata." Kenyang. Walau dengan makanan yang halal dan suci, tetapi kenyang dapat membangkitkan nafsu dan itu adalah senjata syaitan. Diceritakan bahwa suatu saat iblis menampakkan diri kepada Nabi Yahya alaihi salam. Ia melihat rantai di mana-mana. Yahya bertanya, "Untuk apa rantai-rantai ini, wahai iblis?" Jawab iblis, "Ini adalah nafsu yang aku dapatkan dari anak manusia." "Apakah ada punyaku di situ?" tanya Yahya. "Mungkin, jika kamu sedang kekenyangan aku akan melalaikan kamu dari salat dan berzikir kepada Allah." "Ada yang lain?" tanya Yahya. "Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengenyangkan perutku dari makanan untuk selamanya." Iblis berkata, "Demi Allah juga, aku tidak akan memberi nasihat kepada orang Islam selamanya." Bersolek dan menyukai perhiasan, serta rumah. Ketika syaitan melihat hal-hal tersebut ada dalam diri seseorang, ia akan merasukinya, terus mengejarnya, terus-menerus mengajaknya untuk mempercantik rumah, memperindah atapnya, memperluas bangunannya, merenovasi dindingnya, berhias diri dengan pakaian modis, mobil, dan membuatnya selalu berpikir tentang hal itu sepanjang hidupnya. Jika orang itu sudah terjerat, maka ia tidak perlu menggodanya lagi. Karena itu akan berpengaruh dan menjadi benalu bagi lainnya. Hingga ajal menjemputnya, dalam keadaan dikuasai syaitan, nafsu, lalu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tamak. Safwan bin Sulaim menceritakan bahwa iblis pernah menampakkan diri kepada Abdullah bin Hanzalah. Iblis itu berkata, "Wahai Ibnu Hanzalah, dengarkan dan camkan, aku akan mengajarimu sesuatu." Jawab Ibnu Hanzalah, "Aku tidak butuh." "Dengarkan dulu. Jika ini baik, kamu ambil. Jika buruk, kamu buang saja." Kata iblis, "Wahai Ibnu Hanzalah, jangan meminta kepada selain Allah tentang sebuah kebutuhan dan perhatikan dirimu saat marah. Jika kamu marah, aku akan mudah menguasaimu." Terburu-buru dan tidak cermat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keterburu-buruan bersumber dari syaitan dan kecermatan berasal dari Tuhan." Hadis hasan diceritakan oleh Abu Ya'la dan para perawi lainnya. Dirham dan dinar, termasuk jenis harta benda lainnya, seperti barang dagangan, kendaraan, dan rumah. Segala yang lebih dari kebutuhan adalah tempat syaitan. Kikir dan ketakutan untuk miskin. Hal inilah yang menyebabkan orang tidak bersedekah dan berinfak. Menyebabkan orang kikir, menyimpan harta dan siksa yang pedih. Di antara tanda-tanda kikir adalah menumpuk harta, yang sejatinya adalah gudang syaitan. Fanatisme mazhab dan iri terhadap rival. Menatap mereka dengan sinis. Hal ini menyebabkan seseorang rusak dan berbuat jahat. Berburuk sangka terhadap sesama orang Islam.
Harus ada upaya menghindari berburuk sangka dan prasangka tidak baik. Jika kamu melihat seseorang yang selalu berprasangka buruk pada orang lain dengan tujuan mencari kesalahan, maka ketahuilah bahwa hatinya tidak baik. Keburukan itu akan muncul di permukaan. Manusia harus memangkas baju-baju itu dari hati, menggantikannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon, seorang yang zuhud bernama Zakaria jatuh sakit parah. Ajalnya sepertinya akan tiba. Seorang temannya datang ketika ia menghadapi sakaratul maut dan membantunya melafalkan syahadat. Tapi orang zuhud itu tidak bisa mengucapkannya, bahkan ia memalingkan wajahnya. Temannya mengulangi sekali lagi, dan ia masih tidak mau. Hingga 3 kali, ia tetap tidak mau. Bahkan ia berkata, "Aku tidak akan mengatakannya." Sang teman pingsan. Berselang 1 jam lebih akhirnya si sakit mulai sadar. Ia membuka matanya dan berkata, "Apakah kalian mengatakan sesuatu kepadaku?" "Ya, kami mengatakan kepadamu syahadat 3 kali tapi kamu tidak mau mengatakannya. Bahkan yang ketiga kamu berkata, aku tidak akan mengatakannya." Jelas temannya. "Aku didatangi iblis laknatullah alaihi, membawa secawan air. Ia berdiri di sisi kananku dan menggerak-gerakkan cawan air itu. Ia berkata kepadaku, 'Apakah kamu butuh air?' Aku menjawabnya, 'Ya.' Ia berkata, 'Jika begitu katakanlah bahwa Isa adalah anak Tuhan.' Aku menggelengkan kepala. Ia berpindah ke kakiku dan mengatakan hal yang sama. Aku tetap menolaknya, dan untuk ketiga kalinya ia menawarkan itu kepadaku, tapi aku berkata, aku tidak akan mengatakannya. Ia melempar cawan itu ke tanah dan lari. Aku menjawab perkataan iblis, bukan perkataan kalian. Aku tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.